Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korespondensi bahasa Indonesia. Bersama saya Laila Indah Fitri Wulan, NIM 7101419193. Kali ini akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia, sehingga tujuan pelajaran siswa dapat menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia dengan benar. Baiklah, mari kita mulai. Pengertian surat adalah: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang bertulis secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Sedangkan secara umum, surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Selanjutnya adalah fungsi surat. Fungsi-fungsi surat antara lain: yang pertama yaitu alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan. Kemudian yang kedua, alat bukti tertulis seperti surat jual beli. Kemudian yang ketiga, alat untuk mengingatkan, yaitu seperti diarsipkan. Kemudian yang keempat yaitu bukti historis, contohnya seperti surat bersejarah. Dan yang terakhir yaitu pedoman kerja, seperti surat keputusan dan surat perintah. Selanjutnya mengenai pengelompokan surat, yang mana terdiri dari 3 kelompok surat yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu surat pribadi, surat yang ditulis oleh seseorang yang isinya berkaitan dengan keperluan pribadi, seperti contohnya sebagai berikut. Tidak ada aturan dalam penulisan dan bahasa yang digunakan adalah bahasa informal atau sehari-hari. Yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas berisi keperluan tugas dan kegiatan dinas instansi. Contohnya sebagai berikut. Terdapat bagian kop surat yang berisi tentang nama instansi yang berkaitan, dan surat tersebut berisi mengenai kegiatan instansi, yaitu jadwal piket tenaga kesehatan. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu surat bisnis. Surat bisnis merupakan surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Contohnya sebagai berikut. Terdapat kop surat yang berisi tentang nama perusahaan atau badan usaha. Lalu, bagaimana cara menulis surat? Sebelumnya, kita harus mengetahui bagian-bagian apa saja di dalam surat. Nah, apa saja sih bagian-bagian di dalam surat itu? Bagian-bagian pada surat yaitu yang pertama, kepala surat, yang kedua, pembuka surat, yang terdiri dari tanggal surat, yang B, nama surat, C, lampiran, D, perihal surat, E, alamat tujuan surat, F, salam pembuka. Kemudian bagian yang ketiga yaitu isi surat, terdiri dari yang G, paragraf pembuka, H, paragraf isi, yang I, paragraf penutup. Kemudian bagian terakhir yaitu 4, penutup surat, yang terdiri dari J, salam penutup, K, penanda tangan surat, dan yang terakhir L yaitu tembusan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk tata letak pada penulisan surat, yaitu bentuk yang pertama yaitu full block style, merupakan salah satu bentuk surat di mana seluruh bagian suratnya dimulai dari sisi kiri, mulai dari tanggal hingga tembusan dan inisial surat. Untuk posisi kop surat menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing dan tidak berparagraf.
Yang kedua yaitu bentuk block style, merupakan salah satu bentuk surat di mana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri. Namun, sedikit berbeda dengan bentuk full block style, tanggal dan tanda tangan surat berada di sisi kanan surat. Bentuk yang ketiga yaitu semi block style, merupakan salah satu bentuk surat di mana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri. Kemudian, tanggal dan tanda tangan surat berada di sisi kanan surat, dan surat berparagraf. Bentuk yang keempat yaitu indented style. Indented style merupakan salah satu bentuk surat di mana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri. Namun, ada yang unik pada bentuk surat ini, yaitu pada bagian objek surat, bagian nama dan alamat tujuan itu berbentuk seperti tangga susunan penulisannya. Lalu, tanggal dan tanda tangan surat berada di sisi kanan surat, dan surat di bagian isinya berbentuk berparagraf. Bentuk yang kelima yaitu hanging style. Hanging style merupakan salah satu bentuk surat di mana ada unik pada bentuk surat ini, yaitu pada bagian surat berbentuk menggantung penulisannya, di mana kebalikannya dari berparagraf. Lalu, tanggal dan tanda tangan surat berada di sisi kanan surat. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu yang keenam, official style. Official style atau surat resmi merupakan salah satu bentuk surat di mana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri. Namun, berbeda dengan bentuk surat lainnya, yaitu pada bagian objek surat nama dan alamat tujuan berada di sebelah kanan surat di bawah tanggal surat penulisannya. Lalu untuk tanggal dan tanda tangan surat tetap berada di sisi kanan surat dan berparagraf. Demikianlah penjelasan mengenai tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.